Pembicara kedua kita adalah Dr. Rika Susanti, sarjana forensik mediko legal, konsultan, terlahir di Bukit Tinggi pada tahun 76, riwayat pendidikan lulusan dari FK Unan tahun 2002, mengambil spesialis forensik dan mediko legal di UI tahun 2007 lulus, dan mengambil program pasca sarjana biomedik FK Unan lulusan tahun 2015. Riwayat pekerjaan beliau cukup banyak, panjang sekali yang kita bisa lihat. Beliau pernah menjadi wakil dekan 1 untuk Unan dari Januari 2020 sampai 2021. Dari 2021 sampai sekarang beliau adalah ketua MEU FK Andalas. Untuk organisasi beliau anggota Ikatan Dokter Indonesia dari 2002 sampai sekarang, menjadi anggota Ikatan Dokter Forensik Indonesia dari 2007 sampai sekarang. Menjadi untuk waktu dan kesempatannya kami 10 menit dari sekarang, dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta simposium. Saya akan memberikan materi terkait dengan pemeriksaan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Ini materi yang dimintakan kepada saya. Baik, karena waktunya 20 menit, mungkin saya mulai dari sekarang. Tadi Dr. Nila sudah berbicara terkait dengan kekerasan pada perempuan dan anak. Nah, pada sesi ini saya akan membahas terkait dengan pemeriksaan kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Jadi kalau kita lihat dari definisi dan jenis kekerasan seksual itu tidak bisa kita menyebutkan secara universal karena berbedanya peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara. Nah, di Indonesia sendiri banyak jenis kekerasan seksual. Kalau kita merujuk kepada KUHP maupun ke Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Jadi definisi dan jenis kekerasan itu berbeda di masing-masing negara tergantung kepada hukum yang berlaku di negara tersebut. Nah, sekarang kita tidak membahas terkait dengan aspek mediko-legalnya, kita akan membahas bagaimana pemeriksaan fisik untuk kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Kenapa perempuan dan anak? Karena sebagian besar korban adalah perempuan dan anak, tapi bukan berarti laki-laki tidak menjadi korban, ada juga laki-laki korban kekerasan baik seksual maupun kekerasan fisik. Nah, jadi berbicara tentang dokter pemeriksa, jadi dokter dia mempunyai dua posisi sebenarnya. Dia sebagai attending dokter atau dokter klinis yang tujuannya untuk pengobatan dan penyembuhan penyakit pasien. Itulah yang praktek dokter secara umum yang biasa kita kenal. Tapi di sisi lain, dokter juga sebagai assessing dokter, yaitu dokter yang mempunyai peran untuk membantu proses peradilan di dalam mencari barang bukti pidana, barang bukti yang ada di tubuh korban. Jadi kalau misalnya ada pasien datang ke dokter karena sakit, itu dokternya memeriksa, itu posisinya sebagai attending dokter. Tapi kalau dia datang ke dokter karena suatu tindak pidana, misalnya dia diperkosa, dia datang ke dokter, dia sebagai pasien juga, tetapi dia juga sebagai korban tindak pidana. Nah, dia punya hak dan kewajiban sebagai pasien dan juga punya kewajiban sebagai korban tindak pidana. Nah, dokter tentu harus memahami posisi ini. Jadi posisi kedua itu tidak bisa dipisahkan dalam praktek kedokteran dalam menangani korban tindak pidana yang masih hidup. Nah, berbicara pada pemeriksaan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, prinsip utama pemeriksaan itu adalah mencari atau mengumpulkan barang bukti yang ada di tubuh korban.
Jadi tugas utama kita tidak sebenarnya untuk penyembuhan penyakit, tetapi lebih ke mencari atau mengumpulkan barang bukti. Nah, pengumpulan barang bukti ini tentu akan semakin baik kalau jarak kejadian dengan waktu pemeriksaan yang sangat dekat. Semakin dekat waktunya, maka barang buktinya tentu akan semakin baik. Jadi kecil kemungkinan barang bukti akan berubah atau hilang. Sehingga sangat kita harapkan sebenarnya kalau ada masyarakat yang mengalami kekerasan seksual segera melakukan pemeriksaan ke dokter supaya barang bukti itu masih utuh, supaya pembuktian di pengadilan nanti bisa lebih baik. Kemudian prinsip yang harus kita perhatikan juga adalah dokumentasi dari hasil temuan. Ya, jadi kalau misalnya selama ini kita hanya mendokumentasikan lewat catatan di dalam rekam medis, tetapi tidak melakukan dokumentasi foto, maka untuk kedepannya dokumentasi foto menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam dokumentasi untuk pemeriksaan kasus-kasus tindak pidana apapun, termasuk juga kejahatan seksual. Nah, dokumentasi foto tentu juga ada aturannya. Jadi kalau kita ingin mendokumentasikan barang bukti atau hasil temuan dengan foto, nah tentu kita juga memberi label dari foto yang akan kita lakukan. Jadi ada nama korbannya, kemudian tanggal pemeriksaan, dokter yang memeriksa, nomor rekam medisnya. Sehingga kalau nanti foto itu kita pakai untuk berbagai kepentingan di dalam peradilan, foto itu tentu bisa dipertanggungjawabkan kalau dia ada labelnya. Jadi tidak hanya sekedar melakukan pemotretan tanpa ada label. Nah, dokumentasi foto kita juga nanti tidak bisa membantu. Kemudian pemeriksaan kasus kekerasan seksual, walaupun kejadiannya atau lingkupnya di lokal aspek dari genitalia, tetapi pemeriksaannya tetap dilakukan secara menyeluruh. Ya, jadi pemeriksaan kita lakukan tetap secara menyeluruh, tidak hanya pada organ genital saja. Jadi itu prinsip utama yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan. Kemudian sebelum melakukan pemeriksaan, hal yang perlu kita perhatikan, yang pertama korban, apapun sebenarnya kasus, korban jangan menunggu terlalu lama. Karena kalau sistem tidak dibuat dengan baik di rumah sakit, tentu korban akan menunggu terlalu lama. Nah, menunggu terlalu lama tentu akan membuat kondisi psikis korban juga akan semakin berat. Ya, karena korban tindak kekerasan seksual biasanya akan mengalami trauma psikis yang lebih berat dibanding dengan mungkin korban kekerasan fisik. Nah, terutama pada korban-korban yang masuk golongan anak-anak. Yaitu kita sangat memperhatikan aspek psikisnya. Kemudian sebelum pemeriksaan mungkin yang harus kita ingat, kalau misalnya dia adalah anak, kemudian dia tidak mau dilakukan pemeriksaan karena takut, karena masih trauma dengan kejadian, maka tidak boleh kita melakukan pemeriksaan secara paksa. Jadi jangan nanti dipegang rame-rame kemudian diperiksa, itu sangat tidak nyaman bagi anak dan itu akan menambah trauma psikis yang lebih berat lagi. Jadi pemeriksaan mungkin kita tunda dulu, kita usahakan anaknya bisa setengah tertidur atau tertidur, atau dengan memberi sedikit obat tidur misalnya, sehingga kita bisa melakukan pemeriksaan tanpa menimbulkan trauma psikis yang berat bagi si anak. Kemudian informed consent tentu hal yang sangat penting karena ini menyangkut pemeriksaan pada daerah yang vital. Jadi perlu dan wajib adanya informed consent secara tertulis dari si korban atau dari wali. Kemudian dokter di dalam melakukan pemeriksaan harus didampingi oleh perawat perempuan atau bidan, apalagi kalau dokternya adalah laki-laki. Ya, karena kalau korbannya laki-laki, dokter yang memeriksa juga laki-laki, mungkin itu ada ketakutan bagi si korban. Jadi harus didampingi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan juga terjadi. Nah, apa sih sebenarnya tujuan pemeriksaan? Jadi tujuan pemeriksaan kasus kejahatan seksual itu hanya untuk yang pertama membuktikan ada atau tidaknya persetubuhan.
baik itu genital, oral maupun anal. Kemudian membuktikan ada atau tidaknya tanda kekerasan, baik itu secara fisik ataupun membuat tidak berdaya. Ya, jadi kalau misalnya ada riwayat korban diberikan minuman atau makanan, kemudian korban tidak sadar, kemudian korban disuguhi, itu kita harus membuktikan adanya zat atau obat yang diberikan oleh pelaku, karena itu sama dengan kekerasan, walaupun tidak secara fisik. Kemudian mungkin kita harus menentukan usia korban, karena mungkin di dalam KUHP ada beberapa pasal yang membedakan sanksi terhadap si pelaku kalau usia anaknya pada batasan-batasan tertentu. Jadi hanya itu tujuan pemeriksaan untuk kasus kejahatan seksual. Nah, dilihat dari tujuan pemeriksaan ini, sebenarnya pemeriksaan kasus kejahatan seksual itu dapat dilakukan oleh dokter umum. Jadi tidak harus dilakukan oleh dokter forensik ataupun dokter obgyn. Jadi dokter umum dapat melakukan pemeriksaan kasus kejahatan seksual karena dia lebih ke pengumpulan barang bukti. Nah, kita lihat pemeriksaan kekerasan seksual. Yang pertama, yang seperti dengan pemeriksaan pasien secara umum itu anamnesa. Anamnesa sebaiknya hanya kita dengan korban. Jadi korban sebaiknya tidak didampingi dulu oleh pendamping, baik orang tua ataupun si pengantar yang lain, supaya informasi yang kita dapatkan itu benar-benar jujur dari si korban. Kadang-kadang kalau dia didampingi oleh orang tua atau keluarga atau polisi, maka informasi yang dia berikan ada yang tidak jujur, ada yang ditutup-tutupi. Jadi upayakan hanya si pemeriksa dan korban. Kalau misalnya masih ada informasi yang kita butuhkan, nanti silakan dihadirkan siapa yang kita butuhkan, apakah orang tuanya atau penyidik. Kemudian yang sangat penting dalam anamnesa, kita harus menciptakan komunikasi yang baik antara petugas dan korban supaya dia menceritakan semua kejadian kepada si pemeriksa. Kemudian empati, tidak memberikan pertanyaan yang menyudutkan korban. Kemudian yang sangat penting dalam anamnesa tentu menanyakan kronologis kejadian. Karena kronologis kejadian akan terkait dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang akan kita lakukan. Kemudian identitas korban itu juga penting ditanyakan tempat dan tanggal lahir dan alamat. Kemudian hal-hal yang terkait dengan reproduksi perlu ditanyakan. Yang pertama, riwayat menstruasi. Jadi apakah korbannya sudah menars, kemudian kalau sudah, kapan haid terakhir, siklus haidnya bagaimana, ini perlu kita tanyakan karena kita bisa memperkirakan nanti apakah kejadian itu terjadi di masa subur, kemudian kalau terjadi di masa subur, kita juga bisa memperkirakan kemungkinan dia hamil atau tidak. Kemudian status perkawinan perlu kita tanyakan karena kalau korban sudah menikah, tentu dia sudah melakukan hubungan persetubuhan dengan suaminya. Nah, tentu nanti di dalam pemeriksaan selaput darah tentu kita mungkin tidak akan menemukan lagi robekan baru. Kemudian kalau dia sudah melahirkan, apakah pernah melahirkan provaginam? Karena sudah pernah melahirkan provaginam, tentu pembuktian persetubuhan tidak bisa lagi kita lihat dari selaput darah. Kemudian aktivitas seksual, kalau dia melakukan aktivitas seksual, tanyakan yang terakhir kapan, apakah ada ejakulasi yang memakai kondom. Ini tujuannya adalah kalau misalnya si korban punya pasangan, kemudian dia bersubuh dengan pasangannya misalnya malam, kemudian dia diperkosa misalnya pagi hari, pada saat kita melakukan swab vagina, nah kemungkinan tentu cairan itu bisa berasal dari pasangannya, bisa juga dari pelaku. Jadi itu kepentingannya kita melakukan pemeriksaan. Nah, untuk kronologis kejadian, waktu sangat penting karena ini akan terkait dengan pemeriksaan penunjang yang akan kita lakukan. Misalnya apakah kita akan melakukan swab vagina terhadap si korban, kemudian lokasi kejadian, serta melihat barang bukti yang ada di tubuh korban. Kalau korban masih langsung dari TKP datang ke kita, tentu kita akan melihat misalnya kalau lokasinya di semak-semak mungkin akan terlihat ada daun dan segala macam di pakaiannya. Kemudian kekerasan sebelum kejadian perlu kita tanyakan karena kalau ada kekerasan sebelum kejadian tentu itu tidak masuk ke dalam visum nantinya. Kemudian rincian kejadian, riwayat pemberian obat-obatan, apa yang dilakukan setelah kekerasan dan riwayat perdarahan. Jadi hal ini perlu kita tanyakan. Nah, sekarang kita melihat ke pemeriksaan fisik. Jadi untuk pemeriksaan fisik secara umum
kita melihat kesadaran, penampilan secara keseluruhan, kemudian keadaan emosionalnya apakah tenang, gelisah, atau sedih, kemudian tanda vital, pemeriksaan gigi geligi untuk pemastian usia tadi, kemudian perkembangan sekunder, apakah dia sudah menas, itu bisa dilihat dari sini juga, apakah sudah ada pertumbuhan mame, rambut aksila, rambut pubis, kemudian kuku tangan. Jadi kalau misalnya si korban melakukan perlawanan terhadap pelaku, kemungkinan ada jaringan di tubuh pelaku yang tertinggal di kuku. Nah, kemudian pakaian korban kita deskripsikan kalau masih sama ya dari TKP. Kemudian pemeriksaan luka-luka pada seluruh tubuh. Nah, kalau misalnya ada luka di tubuh yang lain, kita lakukan pencatatan luka seperti pencatatan pada deskripsi luka. Makanya tadi disampaikan bahwa pemeriksaan tetap bersifat menyeluruh walaupun kekerasannya pada daerah genitalia. Kemudian selanjutnya untuk status lokalisnya tentu kita akan memeriksa daerah genitalianya. Pemeriksaan mulai dari luar dengan posisi korban litotomi sekitar vulva, perineum, dan paha. Kalau misalnya ada luka, itu kita deskripsikan seperti deskripsi luka pada kasus perlukaan. Kemudian jika ada bercak yang kita duga itu adalah cairan mani, maka akan kita krop, kemudian kita masukkan ke dalam amplop. Untuk selanjutnya, kalau memungkinkan bercak tersebut bisa kita kirim ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan. Tapi kalau misalnya di tempat kita tidak ada labor, tidak memungkinkan, tidak masalah. Yang penting kita sudah mengamankan barang bukti. Karena prinsip pemeriksaannya adalah mengamankan barang bukti. Nanti akan diperiksa atau tidak, nanti urusan belakangan. Kemudian rambut pubis disisir, kemudian kalau ada yang terlepas itu juga dimasukkan ke dalam amplop, disimpan untuk pemeriksaan berikutnya kalau memungkinkan dilakukan pemeriksaan. Nah, kalau misalnya kita melihat rambut pubis menggumpal, itu kita gunting, kita masukkan ke dalam amplop karena gumpalan tersebut kita curigai mungkin itu adalah cairan mani. Kemudian kita ambil 3-10 lembar, cukup 3 lembar mungkin rambut pubisnya dari korban. Nah, itu nanti yang akan kita jadikan pembanding untuk rambut yang tadi terbawa pada saat disisir. Apakah itu rambut dari pelaku atau itu rambut korban sendiri. Kemudian baru dilakukan pemeriksaan daerah vestibulum atau dari luar kita periksa dulu forceps posterior, yaitu pertemuan bibir kemaluan bagian bawah. Yang ini di gambar ini. Nah, ini biasanya area yang sangat gampang mengalami robekan dengan peregangan. Jadi tidak menutup kemungkinan pada kasus-kasus persetubuhan ini juga robek. Ya. Kemudian yang menjadi poin utama bagi kita biasanya di dalam menentukan ada atau tidaknya persetubuhan itu adalah robekan selaput darah. Ya, jadi kita tentu harus mendeskripsikan selaput darah dengan baik. Yang pertama, apakah robekannya baru atau lama? Nah, untuk membedakan robekan baru atau lama, kita melihat adanya tanda-tanda hiperemis atau kemerahan di sekitar robekan. Kalau misalnya masih ada kemerahan atau hiperemis di sekitar robekan, itu kita masuk ke dalam, kita kategorikan ke dalam robekan baru. Tapi kalau warna daerah di sekitar robekan itu sudah sama dengan warna di sekitar yang lain, jaringan yang lain, maka itu masuk kategori robekan lama. Kemudian apakah robekannya sampai ke dasar atau tidak sampai ke dasar, itu juga kita deskripsikan. Karena kalau robekannya tidak sampai dasar, kemungkinan bukan karena persetubuhan, tapi kalau robekannya sampai ke dasar, ke daerah labio minor, kemungkinan robekannya terjadi akibat persetubuhan. Kemudian untuk memudahkan menentukan lokasi, maka kita jelaskan robekannya searah jarum jam berapa. Ya, jadi hanya 3 poin ini yang kita deskripsikan pada luka yang ada di selaput darah. Nah, cuman permasalahannya adalah untuk pembuktian persetubuhan dari robekan selaput darah, sebenarnya kita akan kesulitan kalau robekan itu robekan lama. Karena kalau robekan lama, ya bisa saja mungkin bukan karena kasus yang ini. Nah, kemudian permasalahan lain adalah
selaput darah juga punya variasi bentuk yang berbeda-beda. Nah, kadang-kadang variasi bentuk selaput darah itu terkesan seperti robekan, padahal itu adalah bawaan lahir. Itu juga harus hati-hati. Kemudian ada lagi selaput darah yang tipenya elastis, jadi tipenya yang tidak gampang robek, tidak mudah robek, sehingga kalau dia bersetubuh pun kadang-kadang tidak ada robekan. Jadi sehingga sangat sulit kita sebenarnya membuktikan persetubuhan itu hanya dari robekan selaput darah. Ya, nah selaput darah itu mungkin bisa kita jadikan dasar untuk pembuktian persetubuhan kalau kita menemukan robekan baru. Jadi kalau robekan baru mungkin akan lebih bermakna dibanding kita menemukan robekan lama. Ya. Nah tadi variasi bentuk dari selaput darah sangat banyak sekali. Jadi yang mana yang selaput darah, yang ini liang vagina, introitus vagina. Nah, jaringan di sekitar inilah yang selaput darah ya. Jadi yang sampai batasan bawahnya sampai yang saya tunjuk di panah ini. Jadi ini yang selaput darah. Inilah yang kita periksa untuk pembuktian adanya persetubuhan. Nah, modelnya bentuknya berbeda-beda ya. Ini ada yang seperti bulan sabit, kemudian ada yang seperti ini himen labiformis. Nah, ini ada yang seperti robekan setiap arah jam 12, arah jam 1, arah jam 3, arah jam 5. Jadi ini juga bawaan lahir. Jadi ini variasi bentuk selaput darah ya. Nah, kalau selaput darah, kalau orang sudah pernah melahirkan provaginam, nah selaput darahnya justru tinggal sisa-sisa selaput darah ya, ini seperti ini. Jadi kalau misalnya kenapa kita tanyakan apakah dia sudah pernah melahirkan provaginam, karena tidak mungkin lagi kita menentukan persetubuhannya dari robekan selaput darah. Nah, ini contoh selaput darah yang ada robekan sampai dasar arah jam 5 dan arah jam 7. Jadi ini yang contoh robekannya. Selaput darah itu bentuknya juga berbeda-beda antara satu orang dan yang lainnya. Jadi mungkin ini salah satu contoh, ini selaput darah. Ini kalau kita lihat di sini, ini ada robekan lama sampai dasar arah jam 5 yang saya tunjuk ini. Nah, ini di jam 3 ada robekan lama juga tidak sampai dasar. Karena warna di pinggir robekan ini sama dengan jaringan di sekitarnya. Ya, ini contoh model selaput darah. Nah, ini lagi macam-macam model selaput darah. Jadi ini contoh yang menggelambir tadi yang tidak gampang robek. Jadi walaupun ada persetubuhan, dia tidak akan robek seperti yang model yang ini. Ya, kalau ini mungkin kalau ada persetubuhan langsung robek. Kalau ini tidak gampang robek. Jadi artinya tidak bisa sebenarnya kita memastikan persetubuhan itu sudah terjadi atau belum kalau hanya dari robekan selaput darah. Ya. Nah, setelah kita mendeskripsikan robekan, kita mungkin akan melakukan pengumpulan barang bukti lain, yaitu dengan memeriksa adanya sel sperma atau cairan mani di dalam liang vagina. Nah, kalau kasusnya masih baru, ini dapat kita lakukan. Jadi, kurang dari 72 jam atau kurang dari 3 hari, biasanya kita melakukan swab vagina. Dilakukan dengan kapas lidi steril di daerah fornix posterior. Kemudian selanjutnya sampel ini akan kita periksa apakah ada sperma atau cairan mani. Nah, itu tadi kekerasan yang genital. Nah, kalau kekerasan yang lewat anus, itu yang akan kita periksa tentu daerah di daerah sekitar anusnya. Jadi prinsipnya sama saja, jadi kita mencari apakah ada luka di sekitar anus, kemudian kita deskripsikan dengan cara mendeskripsikan luka yang lain, kemudian kita lihat sfinkternya, kemudian keadaan kulit di lipat anus apakah masih bagus atau sudah tidak ada kulit lipat anusnya, kemudian mukosa anusnya kita periksa. Nah, untuk pemastian persetubuhan dari anus, kita bisa melakukan swab di daerah lipat di kulit ya, di swab kulitnya, bukan lubang anusnya yang kita swab. Jadi kapas lidi dibasahi dengan NaCl, kemudian kita usapkan ke kulit di sekitar anus. Nah, nanti kita akan periksa di laboratorium apakah ada sel sperma atau cairan mani di swab
Ini, kalau misalnya ada, berarti terbukti adanya persetubuhan lewat anus. Nah, begitu juga tadi dari hasil swab vagina, kalau dari laboratorium ditemukan ada sel sperma atau cairan mani di dalam swab vagina, maka kita bisa memastikan ada persetubuhan baru. Ya, jadi berbeda dengan hanya dari robekan selaput darah. Kalau misalnya dari swab kita temukan sel sperma atau cairan mani, maka kita pastikan ada persetubuhan baru. Kemudian kalau kekerasan secara oral, tentu yang kita periksa adalah daerah mulut. Biasanya ada memar atau luka lecet atau bintik perdarahan di daerah palatum, baik itu palatum durum ataupun palatum molenya. Jadi kita periksa daerah mulut. Makanya tadi di dalam anamnesa kronologis kejadian secara detail harus kita tanyakan. Kalau misalnya dia mengatakan ada oral, ada anal, ada genital, tiga-tiganya kita periksa. Nah, kalau misalnya ada riwayat ejakulasi lewat oral, maka kita akan membuktikan juga dengan cara mengusap atau melakukan swab di daerah gusi bagian bawah. Kita periksa apakah ada sel sperma atau cairan mani. Kalau misalnya ada, berarti kita bisa menyatakan ada persetubuhan oral. Kalau kita menemukan sel sperma atau cairan mani pada swab di daerah gusi bagian bawah. Nah, tadi membuat tidak berdaya sama dengan kekerasan. Jadi kalau misalnya ada riwayat dia diberikan minuman atau zat tertentu, kemudian korban tidak sadar, nah kita harus membuktikan ada obat atau zat yang dimasukkan oleh pelaku ke tubuh korban. Pembuktiannya tentu dengan pemeriksaan urin atau darah, pemeriksaan toksikologi. Kalau misalnya terbukti ada misalnya obat tidur di dalam urinnya atau darahnya, maka itu sama dengan kekerasan, membuat tidak berdaya. Nah, pemeriksaan laboratorium tadi yang lain yang perlu diperiksa lagi adalah cairan atau sekret vagina. Tadi dari swab vagina tadi bisa dilakukan pemeriksaan langsung kalau kejadian kalau diperiksanya masih kurang dari 5 jam setelah kejadian atau dengan pewarnaan untuk melihat sel sperma tadi. Kemudian pemeriksaan darah dan urin tadi kalau untuk membuktikan adanya obat yang dimasukkan ke tubuh korban. Kemudian kalau kita mencurigai ada kehamilan dan sudah saatnya mungkin bisa terdeteksi, maka kita lakukan tes kehamilan. Kemudian pemeriksaan penyakit menular seksual kalau kita mencurigai si pelakunya juga menderita penyakit menular seksual. Karena ini bisa menjadi salah satu bukti untuk persetubuhan. Izin dokter, waktunya tinggal sebentar lagi, 1 menit lagi. Jadi pembuktian persetubuhan adanya robekan selaput darah tidak bisa memastikan adanya persetubuhan. Persetubuhan pasti hanya bisa ditentukan dari ditemukannya sel sperma atau cairan mani di dalam liang vagina. Kemudian tugas dokter pada kasus kejahatan seksual adalah menentukan ada atau tidaknya persetubuhan dan menentukan ada atau tidaknya kekerasan. Kemudian satu lagi kekerasan seksual pada anak, selain pemeriksaan fisik, yang sangat penting ialah pemeriksaan atau terapi psikologis bagi anak untuk menghilangkan trauma psikis yang dialami oleh anak. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator.